kalau kehidupan kecil mungkin saya ini anak desa juga. Dan alhamdulillah Adinda, 7 kita bersaudara itu semua PNS. 7 bersaudara? Ya, dan sarjana semua. Sarjana semua? Ya, orang tua laki-laki. Beliau berpesan jangan mau diukur dengan uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 FM Sastrasi Suara, satu kata penumbang pasti selalu di hati. Mengudara dari studio 1 lantai 2 gedung Start FM di Jalan MD Lama Kelurahan Kota Siantar Penyambungan. Pagi Madinah pagi, selama 1,5 jam ke depan hingga formasi pukul 11.30. Ya, mungkin kita persingkat waktunya nanti hingga pukul 11. Di siang hari ini kita kembali bersua di program talk show di ruang Faslah cerdas dan inspiratif, mengungkap berita di balik cerita. Sahabat Istad FM, di suasana pagi hari yang menyenangkan ini kita masih dapat menjalankan aktivitas meskipun beraktivitas dari rumah. Ya, ini bagian dari anjuran pemerintah bahwa kita bekerja dari rumah untuk memutus mata rantai penyebaran wabah virus corona COVID-19 ini ya. Sahabat Istad FM, di pagi hari ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu seorang sekretaris yang berasal dari bahasa Latin, ya tentu artinya dalam bahasa Latinnya secretum, ya, yang berarti rahasia. Sekretaris pada awalnya adalah orang yang menyimpan rahasia suatu organisasi atau badan, lembaga, atau institusi. Tak mengherankan jika kemudian sekretaris punya peranan yang sangat penting. Sekretaris memiliki tanggung jawab yang besar terhadap pemimpin, menjadi penghubung antara pimpinan dengan organisasi atau badan lain. Nah, koordinator kebijakan dan jembatan antara pemimpin dengan bawahan. Menjadi sekretaris tentu membutuhkan wawasan yang luas dan kemampuan komunikasi yang mumpuni, terlebih sekretaris daerah. Di ruang Faslah kali ini menghadirkan tamu istimewa kita, Sekretaris Kabupaten Mandailing Natal, yaitu Bapak Ghazali Pulungan, dengan tema seorang sekretaris atau Bapak Ghazali Pulungan ini adalah koordinator kebijakan daerah. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Adinda. Ya, aku panggilnya Abang aja ya, Bang ya. Siap. Kayaknya lebih pas ketimbang Pak Sekda gitu. Dan lagi sudah kenal lama pula, dari tahun 2000 berapa itu. Dari tahun ya, hampir mulai berdiri kabupaten lah begitu, Bang ya. Betul. Kita tahu memang Bang Ghazali adalah seorang sosok yang piawai ya dalam aktivitasnya. Kita akan mengulik sejauh mana perjalanan karir seorang sekretaris daerah kita. Baik, sebelum sampai pada titik ini, Bang, kan? Ya. Tentu telah melewati berbagai rintangan mulai dari kecil sampai lulus pendidikan gitu, dan terpilih menjadi seorang sekretaris daerah. Seorang sekretaris daerah itu di tingkatan masing-masing itu adalah puncak karir di tingkatan masing-masing gitu. Karena itu adalah jabatan ASN-nya. Kalau bupati, wakil bupati adalah jabatan politisnya gitu, Bang, kan? Betul. Nah, bisa sedikit bercerita sih bagaimana sih kondisi kehidupan dari masa kecil, Bang, ini? Baik, terima kasih Adinda. Kalau kehidupan kecil mungkin saya ini anak desa juga. Anak desa, Bang. Anak desa dari daerah Sulangaling. Terpencil sekali. Tepatnya di desa Lubuk Kapundung. Sampai sekarang ke sana, Bang, masih memakai alat transportasi sungai ya, Bang, atau kita kalau di sana lebih familiar namanya Robin ya. Iya, pakai mesin satu itu perahu mesin satu ya. Oke. Sangat terpencil sekali ya. Betul. Waktu itu pun ya. Iya, jadi saya tamat SD tahun 76 pada saat itu masih sekolah swasta yang ada di sana. Ujian negaranya masih harus ke desa Tabuyung ya. Pada tahun 76. Jadi begitu selesai SD
Kemudian karena SMP sudah belum ada di sana, maka orang tua berinisiatif pindah ke Padang Sidempuan. Berarti orang tua dulu sudah pindah ke Padang Sidempuan? Sudah. Sejak tahun 77 orang tua sudah berada di Sidempuan bersama kita sekeluarga semua. Di sana saya menyambung di SMP sampai tamat tahun 79 ya. Karena pada saat itu SMP harus ditempuh selama 3,5 tahun. 3,5 karena ada perubahan tahun ajaran, tahun ajaran bertambah setengah tahun. Kemudian lanjut ke SMA di SMA Negeri 3. Selesai pada tahun ajaran 83-84 ya. Dan seterusnya menyambung kuliah. Sampai selesai tahun 1988 ya. Nah, ini perjalanan seorang anak desa ini dulu memang sangat sulit sekali Bang sekolah di sana ya. Sangat sulit sekali. Bahkan kita itu pada saat itu dari saat di Sulangaling itu kan ada 3 desa. Ada 3 desa ya. Nah, kebetulan pada saat itu SD-nya ada di Desa Hutarim Baru namanya. Nah, pada saat kita berdomisili di Lubuk Kapundung, kita pada saat itu sekolah di Lubuk Kapundung lagi vakum, gurunya tidak ada. Akhirnya kita pindah sementara ke Desa Hutarim Baru. Nah, kita harus menyeberang sungai. Sungai Sulangaling itu baru bisa sampai ke Desa Hutarim Baru ini. Pada saat itu sama sekali belum ada rambin atau apa. Kita menyeberang sungai, buka baju sampai seberang, pakai baju lagi, baru berangkat ke sekolah. Nah, pada saat itu kita masih melewati hutan ataupun semak, masih belantara sekali. Masih pernah kita jumpai bekas-bekas telapak si raja hutan. Harimau. Ya, itu di jalan setapak itu jalan tikus ya. Iya, jalan tikus. Luar biasa semangat waktu itu untuk yang bersekolah itu Bang ya. Luar biasa alhamdulillah. Bang, hasilnya ya nampak ya. Ya, mungkin lantaran itu makanya kita ditempa untuk sabar, disiplin. Dan juga penuh semangat menjadi seorang sekretaris daerah. Ya. Dan karirnya banyak ya sebelumnya. Oke, kita ulik nanti sahabat di Start FM. Oke, baik. Tumbuh dan berkembang menjadi seperti sekarang pasti meninggalkan rasa bangga pada orang tua. Ya Bang ya, bagi orang tua Abang. Bagaimana sih sebenarnya peranan dan pendidikan yang dilakukan oleh orang tua gitu? Terima kasih. Ini orang tua memang sangat luar biasa. Iya. Karena beliau tersebut tidak tamat SD. Iya, gitu. Mereka merasa sangat kurang sekali pendidikan. Makanya begitu kita tamat, saya terutama anak yang paling besar tamat SD, tidak ada SMP di sana. Makanya beliau tersebut mengorbankan diri untuk pindah ke Padang Sidempuan demi untuk pendidikan anak-anak sekolah. Ya. Orang tua aktivitas sehari-hari waktu itu apa Bang? Bertani ya? Kalau di kampung bertani sama bisnis kampung lah. Hasil hutan. Hasil karet. Karet, hutan, cengkeh atau apa mungkin. Betul. Oke. Ya. Nah itu setelah di Sidempuan orang tua tetap melanjutkan bisnis itu Bang? Masih sering pulang ke kampung atau bagaimana? Setelah di Sidempuan orang tua ini berbagi tugas jadinya. Iya. Orang tua laki-laki tetap ke kampung, bisnis hasil kebun, hasil hutan. Sementara orang tua perempuan jualan di Padang Sidempuan. Dari situlah ya kita ditempa untuk melihat perjuangan mereka sehingga kita merasa harus untuk sukses gitu. Ya, dan alhamdulillah Adinda 7 kita bersaudara itu semua PNS. 7 bersaudara. Ya, dan sarjana semua. Ya. Luar biasa nih orang tua Abang ini berarti ya. Artinya punya komitmen yang kuat untuk menyekolahkan anak ya, karena memang dirasakan mereka yang tidak berpendidikan misalnya betapa pentingnya, apalagi pada tantangan zaman yang semakin semakin kompetitif kehidupan itu. Nah, apa kenangan yang sampai saat ini tidak terlupakan?
Dari masa kecil. masih kecil. Ya, yang pertama itu tadi perjuangan untuk melanjutkan pendidikan itu dari satu desa ke desa yang lain itu, yang harus menyeberang sungai, harus melewati semak beluk, kadang-kadang berjumpa dengan itu bekas hewan, kelapa dan segala macam. Waktu itu pernah jumpa hewan langsung atau dengan harimau atau? Kalau dengan harimaunya tidak. Tapi pernah. kalau dengan kera, ular itu mungkin sudah sering kali ya. Bahkan berkawan mungkin Bang ya. Ya, betul. Dan itu kenangan yang paling pahit atau paling indah? Iya, itu yang pahit sekaligus yang paling indah mungkin bisa sekaligus di situ ya. Ada abang masih ingat teman abang waktu itu masih SD yang sekaligus dari kampung itu, berapa orang dari kampung itu abang kalau pindah sekolahnya ke SD? Kebetulan cuma kami berdua sama adik perempuan saya yang itu nomor aja? 2 dari kampung itu. Iya. Berarti yang kampung itu banyak yang nggak sekolah pada dari saat itu. Ya, pada saat itu ya banyak ya. Berarti mereka karena gurunya tidak ada. Yang pindah ke kampung sebelah itu ya mungkin seperti itu tadi, kawan-kawan ini ya tunggulah guru datang ya. Baru sekolah lagi. Ya memang 3 bulan setelah itu datang gurunya kembali. Berarti libur ya. Iya mungkin ya. Nah, abang ingat nggak sampai saat ini apa petuah yang paling diingat dari seorang bapak, seorang ibu? Apa petuah nasihat mereka sama abang? Itu terutama dari orang tua laki-laki. Beliau berpesan jangan mau diukur dengan uang. Jangan mau diukur dengan uang. Ya. Oke, iya. Ya, dan itulah kita sampai sekarang kita pedomani, kita pegang sehingga kita dalam segala sesuatu tidak selalu berada dalam koridor ya. Jangan mau diukur dengan materi begitu kira-kira. Berarti kita terus, itulah yang sampai saat ini pesan orang tua, bapak atau ayah ya. Kalau ibunda apa pesannya? Kalau ibu sebetulnya tidak terlalu hanya ya biasalah orang tua perempuan jaga adik-adikmu ya. Itu yang paling dari beliau itu. Abang ini dari 7 bersaudara yang tertua atau? Ya, yang tertua. Yang tertua berarti paling tua. Ya. Dan punya tanggung jawab itu luar biasa juga ya. Iya, betul. Untuk menjaga adik-adik karena kedua orang tua adalah bekerja gitu. Ya. Sulit nggak mengasuh adik-adik dulu, Bang? Kebetulan kita 7 bersaudara itu 5 perempuan, 2 laki-laki. Yang laki itu yang paling besar, saya paling tua. Dan yang kedua paling kecil. Jadi 5 perempuan di antara kita. Alhamdulillah karena semua anak cewek bisa kita awasi lah, bisa kita kontrolnya. Oke, baik. Tapi yang pahit itu sama sekali dirasakan itu perjalanan ke sekolah itu, Bang. Iya, itu yang paling pahit benar sekali. Gak pernah jumpa dengan hutan dengan binatang-binatang hutan lah begitu. Iya, ya. Oke. Baik, kepatuhan kepada impian dan kerja keras akan mengantar seseorang pada pencapaian yang sulit dalam pandangan orang lain. Bagaimana peranan sekretaris daerah dalam pemerintahan dan bagaimana seorang Pak Ghazali menyikapi berbagai dinamika kerja akan kita simak selepas pariwara berikut ini.